Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di sini adalah peran serta semua mahasiswa untuk memahami alat ukur kinerja perusahaan. Jadi, nanti saya akan memberikan suatu kasus, baik perusahaan, UMKM atau individu. Nanti tergantung pada teman-teman sebenarnya pengen menganalisis apa. Semua baik tiga yang saya sebutkan tadi, perusahaan, UMKM atau pribadi, itu pastinya membutuhkan alat ukur kinerja. Nah, kalau saya bilang di sini adalah alat ukur kinerja perusahaan, tetapi implementasinya bisa digunakan untuk menganalisis sebuah UMKM dan menganalisis individu. Beberapa kali pertemuan saya menanyakan bahwa banyak yang tidak pernah melakukan analisis secara pribadi, keuangan pribadi nggak pernah. Bahkan UMKM juga butuh bantuan bagaimana cara analisisnya. Jadi nanti di sini konsepnya adalah saya akan menjelaskan 4 poin rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Ingat, jangan dihafalkan rumusnya, tapi dipahami dulu. Ini alat analisis ini digunakan untuk apa, sehingga nggak usah dihafalin rumusnya terlalu banyak. Rumus-rumus yang ada untuk mengukur kinerja perusahaan. Apalagi saat ini banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Misalnya nanti kalau di sistem itu membuat laporan keuangan aja sudah menggunakan sistem. Jadi banyak sistem yang bisa diakses tanpa bayar, gratis, misalnya akuntansiku. Nah, sistem akuntansiku itu udah bisa kita masukin angka, itu sudah langsung kebentuk laporan keuangan. Sehingga mindsetnya teman-teman di sini jangan sampai menghafal rumus, tapi pahami ini untuk apa. Entah nanti alat ukurnya likuiditas misalnya, apa sih gunanya, apa fungsinya. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, yang kita kenal di sini adalah kita kenalan dulu sama alat ukur kinerja perusahaan. Ada likuiditas, ada solvabilitas, ada aktivitas, dan ada rentabilitas. Jadi 4 poin ini yang kita perlu ketahui tanpa harus menghafal rumus, ya. Dipahami dulu apa maksudnya rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan atau UMKM atau pribadi, tapi jangan dihafalin rumusnya, saya ingatkan ya. Jadi kita pahami, oh iya ini pakai ini Bu. Nah, ketika nanti saya akan menyajikan sebuah laporan keuangan untuk dianalisis sama teman-teman, nah bisa dilihat, oh ini caranya ini. Melihat apa? Oh melihat aktiva lancarnya, oh melihat hutang lancarnya, seperti itu. Jangan sampai menghafal, karena tujuan kita adalah membuat suatu portofolio dari manajemen keuangan adalah memahami sebenarnya caranya menganalisis apa, kayak gitu. Ini membuat keputusannya seperti apa. Nah, yang pertama kita lihat adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini adalah bagaimana kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional harian. Jadi likuiditas seperti itu. Jadi gimana kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan di internal perusahaan. Juga bagaimana caranya memenuhi kewajiban finansialnya supaya segera terpenuhi. Misalnya terjadi yang kasusnya yang depan mata ini adalah pandemi, terus ada kasusnya misalnya kebakaran kayak gitu. Gimana caranya perusahaan ini cepat menghasilkan uang supaya bisa memenuhi semua kewajiban-kewajibannya. Kemudian yang dilakukan oleh likuiditas ini, rasio likuiditas ini membandingkan antara aset lancar sama utangnya dalam periode tertentu. Jadi kita bisa lihat rumusnya, jangan dihafalkan ya. Jadi di rasio likuiditas ini ada current ratio. Nah, current ratio ini membandingkan juga aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan hutang jangka pendeknya, ya. Jadi rumusnya seperti itu. Nah, nanti teman-teman juga bisa membaca current ratio itu kriterianya apa. Jadi di sini adalah peran serta teman-teman setelah menghitung, oh aktiva lancarnya sekian dibagi dengan hutang lancarnya. Setelah mendapatkan hasilnya akan dibandingkan. Misalnya ya, hasilnya ini kriterianya lebih besar dari 1. Berarti jumlah aset lancar lebih besar daripada kewajiban lancar. Apa artinya? Bahwa
seharusnya dana untuk membayar kewajiban jangka pendek. Sebaliknya bila lebih kecil dari 1 berarti tidak cukup gitu. Jadi nanti kita lihat angkanya. Memang sih kalau memang belum praktek itu masih mengawang-awang ya, ini gimana sih Bu maksudnya. Nah misalnya hasilnya 1,5 atau hasilnya 2, berarti bagus dong ya. Jadi dia bagus. Jadi dia punya dana untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Itu. Jadi likuiditas ini ada beberapa rasio yang digunakan untuk menghitung rasio likuiditas. Jadi ada current ratio, kemudian ada quick ratio. Nah, quick ratio itu juga rumusnya sudah disajikan, aktiva lancar kurang persediaan dibagi hutang lancar. Kayak gitu. Jadi teman-teman ketika menganalisis, lihat dulu tujuan dari rasio ini apa. Kemudian, setelah saya hitung kriterianya apa. Jadi yang menjadi acuan adalah apa? Jadi setiap rasio likuiditas punya acuan atau kriteria atau batasan yang bisa diambil keputusannya. Seperti tadi yang saya jelaskan, current ratio. Kalau angkanya lebih besar berarti perusahaan punya dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, ya. Jadi tidak semua rasio akan saya jelaskan di sini, tetapi dibuka materi saya, ini tujuannya untuk apa, kemudian kriterianya untuk apa. Karena saya ingatkan tidak usah menghafal rumus tapi dipahami. Kemudian ada pertanyaan misalnya, Bu, apakah semua rasio ini akan kami lakukan untuk menganalisis laporan keuangan? Apakah semuanya harus diimplementasikan kepada laporan keuangan? Tidak. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Sekiranya apa aja yang sebenarnya kita butuhkan. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Kemudian di sini rasio likuiditas yang kedua, itu ada quick ratio. Nah, kriterianya juga sudah ada di sini. Bahwa quick ratio yang baik itu adalah bernilai 1. Nah misalnya di bawah 1 Bu, gimana? Berarti kan perusahaan itu tidak mampu menunaikan atau membayar hutang lancar dalam satu siklus operasional tertentu. Jadi ya teman-teman, saya harapkan bahwa membaca itu memahami maksud dan tujuan rasio itu, rumusnya gimana, kemudian kriterianya seperti apa. Nah untuk rasio likuiditas yang ketiga ada cash ratio. Nah itu juga cash ratio untuk apa sih Bu? Membandingkan apa? Kalian bisa baca semua di materi saya. Mungkin itu tentang rasio likuiditas. Kita lanjutkan nanti rasio solvabilitas di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.